Halo sahabat keluarga, kembali lagi bersama Saugi Family. Kali ini kita mau mengajak sahabat keluarga ke Desa Bahasa The Saint Seven. Desa ini terletak di perbukitan Hambalang, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Desa Bahasa The Saint Seven ini adalah tempat pembelajaran masyarakat untuk bisa berbahasa Inggris, sahabat. Di desa ini masih ada persawahan, kebun buah, dan udaranya juga masih sejuk loh. Dari sini kita juga bisa melihat pemandangan daerah Sentul City dari ketinggian. Keren kan? Mau tahu lebih lanjut tentang Desa Bahasa The Saint Seven ini? Yuk ikuti kegiatan kita hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi ada di Desa Hambalang, di daerah Sentul City. Kita lagi ada di Desa Wisata Bahasa. Nah, jadi ada salah satu perusahaan namanya VitaBrain Indonesia. Dia merupakan vitamin obat herbal, vitamin untuk kecerdasan anak. Dia membuat program khusus di desa ini, membuat edukasi tentang bahasa Inggris. Jadi anak-anak di sini di Desa Hambalang semua dikumpulkan, dibuat program yang berkesinambungan. Jadi program ini sudah berjalan. Nanti kita tanya detailnya sudah jalan berapa lama. Oke, di belakang kita sudah ada program anak-anak dari usia 6 sampai usia 12-13 tahun sudah berjalan di sini. Sebelum mulai, pimpin doa dulu ya, atau ya, kita doa bareng. Ya. Oke, berdiri. What's your name? Fahri. 14. 14. Swimming? Archery? Yeah, also archery. Okay. And what else? What's your favorite snake? My favorite is Yummy. Sand. sand. What does sand mean? What does sand mean? Sand artinya apa? Tanah. Nice. The third one. Sky. Okay, falling inside together. Sky. Sky. Point. Oke, kita sedang bersama Om Miftah Hidayat selaku owner dari VitaBrain yang tadi sudah kita lihat sedang membangun Desa Wisata Bahasa. Nah, Om, kenapa bisa tercetus ide pembentukan Desa Bahasa? Pertama-tama kita ini ingin bersyukur kepada Allah terhadap apa yang sudah Allah berikan gitu ya pada anak-anak kami yang kebetulan mereka diberikan talent, kemudahan dalam berbahasa asing. Jadi kebanyakan kan kalau orang mau belajar bahasa asing tuh perlu waktu, biaya yang mahal dan lama gitu. Tapi dengan Nicholas itu
dia bisa berbahasa Inggris dengan lancar tanpa melalui proses seperti itu. Nah, dari situ kita pelajari apa sih sebenarnya yang Nicholas lakukan dan yang kita tidak bisa dapatkan di tempat umum. Nah, salah satunya yaitu Nicholas itu belajar melalui bermain. Jadi hal-hal yang seperti itu kita terapkan di sini. Kita juga pengen lihat bahwa kita pengen lihat ini dengan anak-anak yang polos seperti ini, apakah teori itu bekerja gitu kan. Ternyata setelah sekian kali kita paparkan ke mereka, alhamdulillah mereka ada antusias, keberanian gitu, karena kita tidak mulai dengan sesuatu yang rumit, sesuatu yang belum menjadi beban untuk mereka. Jadi kita tidak mulai dengan menulis atau membaca, kita mulai dari mendengar dan berbicara. Di packagingnya belajar sambil bermain ya? Belajar sambil bermain. Jadi fokusnya bahasa yang akan dipelajari dan edukasi bahasa Inggris aja ya saat ini ya? Untuk saat ini ya bahasa Inggris, nanti sudah menguasai bahasa Inggris mungkin dengan bahasa-bahasa lain. Oke. Gitu, karena bukan hanya Nicholas, di dalam keluarga kami ini kakaknya pun Anais itu sampai saat ini dia menguasai 10 bahasa. Jadi 5 bahasa dengan lancar. Selain Nicholas, kakaknya yang nomor 1 pun suka bahasa gitu. Jadi ada Anais itu bisa 10 bahasa yang dia kuasain yang lancar itu 5 bahasa, dan 5 bahasa berikutnya sedang progres. Jadi hal-hal seperti ini mereka lakukan dengan senang hati karena itu merupakan passion mereka. Dan di sini saya juga mengangkat gimana mereka punya passion, punya ketertarikan gitu. Makanya nature-nya mereka, alamnya anak-anak itu kan bermain, ya kan. Nah, tinggal kita isi permainan itu dengan bahasa Inggris. Masya Allah. Gitu. Oke, dan saya lihat nih, desa wisata bahasa ini kan lokasinya keren banget nih. Ada di atas gunung, di desa Hambalang, di wilayah Sdn City. Kenapa bisa milih lokasi ini buat jadi pembentukan desa bahasa? Yang pertama adalah ini dekat dari tempat tinggal kami. Gitu. Yang kedua, dengan keadaan COVID seperti ini, gitu kan, anak-anak ini kan pasti bosan gitu kan, nggak sekolah, belajar di rumah juga mungkin caranya juga memang nggak cocok atau gimana, tapi mereka kan tetap bermain, ya kan. Nah, keadaan idle seperti ini kita harus manfaatkan supaya anak-anak ini punya kesempatan belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa lain kemudian yang memang mereka nggak pernah bayangkan, bahkan orang tuanya bilang katanya nggak pernah terbayang katanya anak-anak ini bisa kursus bahasa Inggris, karena terpikir tuh bahwa kalau kursus harus jauh, mahal, susah seperti itu. Tapi dengan kita datang kemari ya mereka, mudah-mudahan kita menjadi jalan buat anak-anak ini meraih pendidikan yang lebih baik, kesuksesan di masa yang akan datang. Sehingga nanti ketika kita buka desa bahasa ini untuk umum, itu anak-anak ini ya menjadi pemain, ya mungkin menjadi mentor atau menjadi ya tadi pendamping, nggak cuma jadi penonton di desanya sendiri. Oke guys, ini keren banget. Desa wisata bahasa ini merupakan yang desa pertama di wilayah Sentul, mungkin Kabupaten Bogor, yang akan coba memberikan wisata edukasi terkait bahasa Inggris. Kalau kita pernah dengar di Pare itu di daerah Jawa Timur pernah ada. Nah, kira-kira apa perbedaannya nanti yang di Pare sampai di Sentul? Oke, mungkin di sini kita akan bangun satu lingkungan yang terintegrasi gitu ya, yang memang kita mewajibkan gitu orang-orang yang masuk lingkungan di sini menggunakan bahasa Inggris gitu kan. Jadi dari mulai anak-anak sampai dewasa, dari mulai pedagang sampai nanti petaninya pun kita paparkan bahasa Inggris, sehingga kita ngomong bahasa Inggris itu secara alami. Ya, jadi nature ya, second nature kita. Jadi bukannya kayak kita belajar di sekolah atau tempat kursus lagi. Jadi kayak mungkin seperti kita ke Bali lah, gitu kan. Kalau di Bali kan ngomong itu ya mau salah kayak mau agak-agak nggak pakai grammar kayak gitu, itu nggak masalah.
gitu. Jadi Yang kita penting informasi sampai ya yang kita sampaikan. ya salah paham, Oke. walaupun salah tapi tetap paham. Oke, siap. Salah paham. Salah paham, Walaupun salah yang penting ngerti. Iya, ya. yang penting saling ngerti gitu. Nah, ini yang kita akan bangun. Nah, nanti mengenai grammar, structure itu kita rapiin kemudian. Oke. Sebab kalau misalnya dari awal-awal kita udah mulai ngomongin grammar, structure, terus tulisan, baca, itu akhirnya nggak jadi ngomong. Oke. Gitu. Makanya ini ya istilahnya yang kita harapkan kemampuan komunikasi secara basic lah. Oke. Nanti dari pasif menjadi aktif, dari aktif menjadi lancar, dari lancar menjadi nanti native like speaker gitu. Itu Oke. berikutnya gitu kan. Yang penting anak-anak itu punya kemampuan untuk menggali sendiri. Jadi kita nggak cuma cukupin nggak. Jadi kayak misalnya belajar dari satu angka ya, kita cuma kasih 1 sampai 10 cara pengucapan yang benar. Sudah itu nanti PR-nya cari sendiri dari 11 sampai 20. Pekan depan bawa. Gitu. Oke, keren banget buat teman-teman yang mau ngikutin. Jadi pengajarnya itu ya, pengajarnya selain Om Miftah sendiri, ada anak-anaknya beliau yang memang aktif berbahasa Inggris, yaitu ada Nicola, Anais. Semoga buat teman-teman yang mau tahu, ikuti channel YouTube-nya di Nicholas Time. Nicholas Time. Oke, thank you atas waktunya Om. Oke, makasih. Gimana sahabat? Menarik kan? Mau tahu lebih banyak tempat menarik lainnya? Ikuti terus perjalanan kita di channel Saugi Family. Jangan lupa untuk like videonya, share, and subscribe channelnya. Sampai jumpa sahabat keluarga.